Ada Bahar Smith contohnya. Jadi pokoknya mereka punya kriteria lah siapa pemimpin FPI. Yang pasti buat mereka itu harus ada nilai-nilai keturunan nabinya. Ya kan, buat mereka, karena itu simbol buat mereka. Nggak bisa orang biasa itu kemudian masuk, karena mereka itu jualannya mereka. Oke, Mas Denny, Yap. persidangan Habib Rizik berlangsung kisruh dan diwarnai walkout. Mas Denny heran nggak? Enggak sih. Apa yang nggak kisruh kalau misalnya ada Rizik Syihab kan gitu ya. Jadi kekisruhan itu kadang-kadang buat mereka adalah bagian daripada jualan aja. Harus rame, harus kisruh, harus ribut supaya orang perhatian. Cari perhatian aja sih buat saya masalah sidang yang kisruh itu. Kalau nggak kisruh, nggak ada yang meliput, itu aja. Oh, caper ya. Oke. Rizik menuntut agar sidangnya dilakukan secara langsung, bukan online. Menurut Mas Denny, ini nih strategi yang sedang dimainkan Rizik juga nggak untuk cari perhatian? Ya, sama cari perhatian. Kelompok mereka nih, FPI dan teman-teman ini seperti anak kecil. Kalau mereka tidak melakukan sesuatu yang membuat orang tertarik perhatian kepada mereka, mereka seperti tidak eksis atau tidak ada. Sehingga mereka membuat apapun yang mereka buat itu selalu berusaha kontroversial supaya ada yang meliput ya, supaya ada yang bicara dan dibicarakan. Ya seperti itulah, nggak ada beda jauh daripada apa yang sudah mereka lakukan kemarin-kemarin sebelum si Rizik Syihab masuk penjara. Dengan kondisi seperti sekarang ini, bagaimana sebetulnya nasib FPI ke depan? Nah ini yang menarik, bagaimana nasib FPI ke depan. FPI ini kan sudah dianggap sebagai sebuah organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Karena pemerintah menemukan banyak bukti bahwa anggota-anggota FPI itu ternyata banyak terlibat di kasus terorisme. Sehingga FPI disebut sebagai tempat pembibitan daripada benih-benih terorisme sebelum mereka menjadi orang-orang yang merusak negara atau sampai melakukan bom bunuh diri misalnya. Nah, karena dilarang inilah akhirnya pemerintah bisa membekukan rekening mereka. FPI selama ini kan hidup dari banyaknya transferan atau donasi kepada mereka, entah itu dari masyarakat biasa ataupun dari para pendana-pendana yang ingin FPI melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan dan kepentingannya mereka. Mereka hidup dari sana. Sesudah rekening ini diblokir, FPI sudah nggak bisa apa-apa. Bagaimana mereka bisa melakukan demo besar kalau nggak ada dananya? Kalau kita sebut ya di media sosial itu seperti nasi bungkusnya kan. Nah, ini yang juga tidak mau tidak diinginkan oleh para elit-elit FPI yang sudah membangun FPI sudah sejak lama. Sejak reformasi 98, FPI dikabarkan itu dibentuk oleh pemerintah sendiri pada waktu itu zaman Soeharto dan kemudian sekarang berkembang menjadi sebuah organisasi besar. Dan preman kalau bisa dibilang. FPI ini adalah organisasi yang menggunakan baju agama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya buat mereka adalah bagian daripada menarik dana untuk gerakan-gerakan mereka. Ketika dilarang oleh pemerintah dan ketika rekeningnya dibekukan, FPI langsung hilang. Mereka nggak tersebar kemana-mana, sudah tidak lagi bersatu, apalagi Rizik Syihab. Rizik Syihab ini punya peran penting di dalam FPI. Dia sebagai pengikat, dia sebagai center daripada seluruh anggota-anggota yang ada di FPI. Kalau nggak ada Rizik Syihab, maka FPI tidak ada. Tuh. Ketika Rizik Syihab di penjara, dia tetap harus membangun sebuah kekuatan supaya FPI ini tetap eksis. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang elit-elit FPI yang bergantung pada Rizik Syihab sebagai pengikat itu tadi. Karena itulah mereka membangun keributan-keributan ataupun suara-suara yang kontroversial supaya orang tetap ingat pada FPI. Pada intinya, FPI buat sebagian orang, terutama elit-elitnya, adalah kendaraan yang mereka perlukan untuk bisa menarik perhatian para donatur-donatur ke depan. Karena tanpa ada Rizik Syihab, tanpa ada FPI, mereka ini orang-orang nggak punya uang. Ya, seperti contoh Munarman, apa yang bisa dia lakukan kalau nggak ada FPI misalnya? Apakah dia bisa menjadi pengacara biasa? Nggak bisa. Dia besar karena ada FPI di belakangnya, dan FPI ada karena ada Rizik Syihab. Inilah brand yang harus dia jaga terus, harus dia pelihara terus, supaya dia tetap ada, tetap eksis.
Nah, kalau kemudian FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah, mereka mau ganti brand lagi yang bukan nama FPI misalnya, mereka juga nggak bisa apa-apa karena brand itu sudah sangat kuat di FPI. Misalnya mereka mau ganti dengan nama bukan FPI ya, tapi KPI misalnya, nggak akan laku karena orang lebih ingat di ingatan mereka ada FPI itu seperti ini. Kalau KPI udah berubah lagi. Inilah yang mereka akan terus pergunakan brand ini ke depan supaya mereka tetap eksis. Tetapi FPI menurut saya akan hilang karena orang lama-lama juga sudah muak dan jenuh dengan mereka. Dengan masuk penjara, bukankah nama Rizik akan semakin besar? Ya, banyak orang berpikiran seperti itu. Mereka berpandangan seperti kejadian di Afrika Selatan, di mana mantan pengacara di Afrika Selatan dipenjara 20 tahun lamanya dan akhirnya keluar menjadi presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Tetapi orang harus juga melihat bahwa sejarah daripada Nelson Mandela dan Rizik Syihab itu beda. Kalau Nelson Mandela memang dia berjuang untuk bisa memerdekakan rakyatnya dari sistem apartheid di Afrika Selatan. Tetapi kalau Rizik Syihab di sini kan fungsinya adalah membuat kerusuhan-kerusuhan baru ya kan, supaya Indonesia ini nggak tenang. Jadi kalau Nelson Mandela keluar dari penjara, dia menjadi besar karena dia tetap dicintai oleh rakyatnya. Sedangkan Rizik Syihab hanya dicintai oleh orang-orang FPI dalam skala yang sangat kecil, terutama elit-elitnya yang ingin status quo. Ibaratnya, tanpa ada Rizik Syihab, mereka nggak bisa jualan FPI. Nah, ini yang berbeda. Bahwa di penjaranya Rizik Syihab itu adalah sebuah keharusan karena dia sudah melanggar banyak hal di Indonesia ini. Kalau dia nggak dipenjara, malah pemerintah akan dianggap sebagai rezim yang sama sekali tidak punya kekuatan untuk memenjarakan seorang Rizik Syihab. Oke, tapi yang bikin saya bingung Mas Denny, kenapa sih pendukungnya Rizik Syihab itu termasuk banyak banget, padahal Rizik Syihab kan bukan contoh yang baik. Banyak itu kan dalam pikiran kita ya, karena mereka itu menguasai media sosial. Tetapi dalam skala yang luas dalam dunia nyata mereka itu kecil sekali. Mau digabungkan sama siapa? NU punya 40 sampai 60 juta anggota. FPI punya berapa anggota? Paling berkisar ribuan atau belasan ribu lah. Mau banyak seperti apa? Tetapi kalau mereka berisik, itu iya. Karena itulah yang mereka lakukan. Mereka harus berisik supaya mereka tetap ada. Kalau mereka diam, orang akan melihat bahwa mereka itu ya tidak eksis di dunia ini. Karena mereka akan kalah oleh NU, oleh Muhammadiyah, dan oleh organisasi yang lebih besar lainnya. Menurut Mas Denny, dengan Rizik masuk penjara 2 kali, apa dampak bagi pendukungnya? Apakah makin militan atau berkurang? Yang pasti ada yang lebih militan, iya. Tetapi itu akan sedikit sekali. Yang berkurang juga lebih banyak sebenarnya. Karena dua organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU juga tidak akan tinggal diam. Orang-orang yang dulu tergabung dalam FPI atau simpatisan ya, bukan anggota. Mereka simpati terhadap perjuangan FPI menurut mereka. Mereka simpati terhadap perjuangan Rizik Syihab menurut mereka. Sekarang ini kan gamang. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Nah, mereka tetap ingin mencari nafas-nafas keagamaan. Dan ini mereka cari di beberapa organisasi-organisasi yang ada di sekitarnya. Nah, biasanya disinilah NU atau Muhammadiyah itu mewadahi mereka. Sehingga mereka secara tidak langsung itu diberikan pemahaman-pemahaman terhadap agama dengan cara-cara yang lebih soft. Tidak seperti di FPI yang sangat radikal dan revolusioner. Nah, saya rasa ini lebih bagus. FPI menjadi pecah sekarang ini dan simpatisannya kemana-mana dan pada akhirnya mereka akan masuk ke organisasi-organisasi yang lebih benar pemahamannya terhadap agama. Menurut Mas Denny, akan muncul lagi nggak tokoh pengganti Rizik? Mereka pasti mengusahakan itu, meskipun nggak sekuat Rizik ya. Ada Bahar Smith contohnya. Jadi pokoknya mereka punya kriteria lah siapa pemimpin FPI. Yang pasti buat mereka itu harus ada nilai-nilai keturunan nabinya, ya kan? Buat mereka, karena itu simbol buat mereka. Nggak bisa orang biasa itu kemudian masuk, karena mereka itu jualannya mereka. Jadi ada Bahar Smith, ya. Yang lain saya masih belum dapat ya, karena Bahar Smith ini masih muda dan dia orangnya sangat ekspresif gitu ya. Dan Bahar Smith ini kan pintar. Ketika dia melihat bahwa model-model yang ditawarkan Rizik Syihab kepada pengikutnya itu adalah model yang laku, dia membentuk dirinya seperti Rizik Syihab. Dan memang Bahar Smith ini ketika dia keluar, dia punya ambisi untuk menggantikan Rizik Syihab,
untuk menjadi ketuanya mereka. Dan ini juga sedang disiapkan. Pertanyaannya adalah apakah kekuatan Bahar bin Smith dalam menggerakkan organisasi seperti apa yang dilakukan Rizik Syihab ke FPI ini akan betul-betul terlihat. Ya baru kita lihat nanti kalau kemudian dia sudah keluar dari penjara dan mulai mengorganisasi kelompok-kelompok seperti itu. Dia akan diuji oleh situasi seperti itu. Dan saya yakin pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa langkah supaya tidak akan muncul Rizik Syihab baru di dalam organisasi keagamaan. Mas Denny sebenarnya gemas nggak sih melihat Munarman masih lolos dari proses hukum? Ya, begitulah. Munarman ini kan kelihatan seperti orang yang bisa bergerak kemana saja. Dia pengacara lah. Ibaratnya kalau di FPI Munarman ini termasuk orang yang punya intelijensia yang lebih lah dibandingkan para anggota-anggotanya. Dia pengacara, dia punya kekuatan dalam hubungan-hubungan internasional. Bahkan yang kemarin itu isu intelijen Jerman yang datang ke markas FPI itu memang karena jaringan-jaringan daripada Munarman. Nah, orang seperti Munarman ini bisa dibilang bahwa dia ini sangat dibutuhkan oleh FPI. Tapi pada intinya sebenarnya Munarman nggak ada artinya selama tidak ada Rizik Syihab. Itu dia. Kalau ada Rizik Syihab, Munarman pasti akan terlihat sebagai seorang Munarman yang kuat. Tetapi tanpa ada Rizik Syihab, Munarman nggak punya pegangan apa-apa. Itu dia. Mas Denny optimis kelompok radikal bisa lenyap dari bumi Nusantara. Bagaimana caranya? Enggak lah, nggak mungkin. Radikalisme itu sudah ada bahkan jauh sebelum kita lahir. Tetapi namanya berbeda-beda dan agamanya juga berbeda-beda. Ya kan, kalau kita dengar peristiwa di mana di zaman kerajaan itu pihak gereja itu begitu otoriternya terhadap banyak masyarakat sehingga terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang disangka sebagai tukang sihir misalnya, atau ada penjualan terhadap surat untuk masuk surga, ya kan? Itu sudah banyak. Jadi ketika orang dianggap dia melanggar agama, maka orang itu wajib dibunuh. Dan sekarang ada di Islam dalam bentuk seperti ini. Radikalisme tidak akan pernah hilang selama orang-orang berpikir bahwa agama itu sama sekali tidak memakai akal. Agama itu hanya dogma, bahwa surga dan neraka hanya buat mereka saja, tetapi bukan buat seluruh alam semesta. Itu radikalisme. Ada orang-orang yang merasa dirinya eksklusif. Ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya paling benar di antara orang lain. Bukan hanya dalam bentuk agama saja radikalisme itu, juga suku, ras, itu juga radikalisme. Terjadi di Rwanda misalnya, ketika suku Hutu membantai suku Tutsi, 1 juta orang habis di tahun 1994 kalau nggak salah, ya kan? Jadi radikalisme di kita tidak akan pernah hilang karena ya itulah sifat-sifat kebinatangan manusia itu akan tetap ada. Tinggal bagaimana kita mengontrolnya sehingga kita tetap menjadi manusia. Dan agama itulah satu-satunya alat untuk membuat manusia menjadi manusia. Karena tanpa agama, maka manusia itu akan menjadi binatang sepenuhnya. Radikalisme itulah sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam dalam diri setiap manusia. Ya, kendalikanlah diri kita. Kenalilah diri kita, baru kita akan mengetahui apakah kita binatang atau sesungguhnya manusia. Gaspol.